Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vicky Misto di Smekda Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan seorang pengusaha UMKM yang mana spesifik usahanya adalah madu hutan. Mari kita langsung berkenalan. Tos dulu, Bro Dani. Ya, Dani apa nama kepanjangannya? Dani Madu Hutan. Nggak, Dani Madu Hutan. Nah, beliau Bung Dani ini adalah pengusaha madu hutan dengan label Dawaniti. Oke, jadi kita di sini akan berbicara lebih jauh tentang madu itu tersebut. Di masyarakat kan banyak terjadi penyimpang persepsi terhadap madu, apakah itu asli atau tidak dan manfaatnya. Nah, pertama, sebenarnya madu ini madu hutan diambil langsung dari hutan atau diternakkan? Jadi diambil langsung dari hutan. Jenis lebahnya lebah Apis dorsata, lebah raksasa Asia. Biasa disebut oleh secara global lebah raksasa Asia. Jadi lebah raksasa Asia ini tidak diternakkan. Dia liar mengambil nektar bunga, bervariasi nektar bunga, beda dengan Apis mellifera atau Apis trigona yang itu tuh makanannya bisa disediakan oleh peternak lebah. Oh, berarti yang ini benar-benar madu liar gitu ya, bukan madu yang diternakkan. Nah, sebenarnya apa sih beda antara madu liar dengan madu yang diternakkan? Kan sama-sama madu. Ya. Kalau madu liar rasanya, kekentalannya, warnanya tidak selalu sama. Itu tergantung cuaca curah hujan, tergantung daerahnya, tergantung apa tanaman atau vegetasi yang ada di sekitar sarang lebah. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, produksi madu hutan itu sentranya di mana sih di Sumbar ini? Kalau di Sumatera Barat, di punggungan Bukit Barisan, rata-rata di sekitar punggungan Bukit Barisan, karena di sana vegetasi hutannya dekat sekali. Begitu banyak tanaman yang bisa diambil oleh lebah saripati bunganya. Oh, oke. Berarti sepanjang daerah Bukit Barisan, kalau boleh saya terawang, berarti dari mulai Damasraya sampai ke 50 kota itu ya. Dan memang 50 kota sebenarnya terkenal dengan usaha madu. Nah, ini kan madu hutan. Madu yang langsung di prosesnya itu seperti apa sih? Diambil, apakah ada proses lainnya sehingga menjadi semadu siap saji? Jadi ada dua proses untuk penyaringan. Ada yang menggunakan saringan menggunakan kain, lalu pakai sarung tangan, lalu itu diremas, sarangnya itu diremas ya. Lalu dipisahkan lilin lebahnya dengan manisan lebahnya. Lilin lebah itu yang sarangnya itu. Oke. Itu biasanya disebut madu curah atau madu perah gitu ya. Kalau madu tiris itu tuh sarang lebahnya itu menggunakan wadah plastik. Jadi madunya itu dibiarkan menetes ke tempat penampungan. Nah, sekarang kan gini, kita kan langsung dari alam itu disaring dengan dua tahap tadi. Bagaimana dengan sterilisasi? Ya, kan bagaimanapun kita tidak tahu apa yang ada di madu tersebut. Bagaimana proses sterilisasi? Jadi di madu rimba Dawaniti ini kita memberikan garansi jika madunya itu asam atau rusak. Asam itu biasanya karena tidak steril. Kalau asam madu berarti dia tidak steril. Biasanya. Ya. Karena terjadi semacam aktivitas mikroorganisme sehingga madu itu rusak. Nah, jadi steril tidaknya madu itu
dari rasanya. Jadi, iya. pertama itu dilihat dari Iya, rasanya. Dan kita menjamin itu. Menjamin. Jadi kalau misalnya dia asam, berarti Dawaniti siap Siap. cashback. Cashback. Uang kembali Uang kembali 100%. Oke, mantap. Nah, kalau ini kan pedagang madu banyak. Apalagi sekarang berbagai macam media sosial banyak iklan madu, gitu kan. Bagaimana sih cara membedakan selain dirasa asam tadi? Membedakan antara madu asli dengan madu olahan. Nah, jadi madu yang beredar sekarang itu banyak dari olahan, salah satunya melalui pabrik. Pabrik, ya. Sehingga madu itu bisa dipastikan dia itu tidak bersemut, dipastikan dia itu tidak membeku di kulkas. Kalau madu olahan itu ya, Ya, dan banyak kepastian lain yang disampaikan oleh penjualnya, produsennya. ya. Kalau madu hutan kita tidak bisa memastikan karena nektar atau saripati bunga yang dihisap oleh lebah itu kita tidak tahu. Iya. Jadi kadang ada madu itu yang tidak didekati semut, yang tidak bisa semut memakannya. Iya, tapi ada madu yang Ada madu yang bisa dimakan. tergantung dari apa yang saripati bunga yang dikonsumsi Makan oleh lebah tadi. Nah, secara kasat mata nih, jadi kan kita sebagai konsumen nih, kita lihat madu secara physically lah gitu ya. Kan kita nggak tahu nih madu ini olahan, harganya mungkin sama dengan madu asli, tapi pada kenyataannya mereka madu olahan. Itu secara tes dasarnya itu bagaimana sih teknik untuk membedakannya? Kalau kami punya tim ahli yang sudah hampir belasan tahun mengambil madu secara emosional, dia sudah memiliki kedekatan yang mungkin dia sendiri mungkin yang bisa merasakan itu. Dan itu orang itu kebetulan orang tua dari mertua kami sendiri. Ya. Dan kami mengatakan kepada pembeli bahwa kita menjual madu ini tidak hanya sekedar menjual madu, tetapi kita mempertaruhkan nama baik keluarga besar di sana. Iya, mempertaruhkan nama baik ya, brand. karena orang tua kita mengambil madu lebih 10 tahun. Oke. Jadi sebenarnya berarti bisa saya simpulkan sebenarnya secara teknisnya madu yang tidak dikerubungi semut, madu yang tidak baku di freezer, madu yang tidak bocor kalau di kertas tisu, itu apa namanya? Bukan berarti itu madu asli. Karena seperti yang Bro Dani bilang tadi, malah madu-madu yang dihasilkan oleh perusahaan tuh dibikin seperti hal tersebut, ada zat-zat kimia khusus yang sehingga semut mungkin menjauh. Nah, sekarang ini kita akan kalau bisa membentuk persepsi konsumen gitu ya. Terus bagaimana sih konsumen bisa yakin itu madu asli? Apakah dari efek? Sekarang kan Bro Dani jualan kayak apa namanya? Nama baik, jualan keyakinan gitu kan. Kalau Ibu yakin ini madu asli, kalau enggak kami kembalikan uang. Tapi sebagai konsumen sendiri itu bagaimana sih bisa mengetahui itu asli atau tidaknya? Secara umum ya kita tidak bisa memastikan 100% madu itu seperti ini, karena itu kita nggak tahu masa depan bagaimana lebah itu mencari makan kita nggak tahu kan. Cuman pertama jika kita meletakkan tisu di atas gelas, lalu gelas itu kita ikat karet kelam, lalu kita tetaskan madu sekitar 2 sendok makan berarti penuh gitu ya. Jika dia tidak jebol, tisunya itu tidak jebol, madunya itu tidak jatuh dan membawa tisunya, itu tuh bisa dikatakan itu asli. Namun jika tidak sampai semalam tapi sudah bolong tisunya,
bisa diragukan. Mungkin banyak mengandung air gitu ya Om. Banyak mengandung air. Olahan gitu kan. Lalu menggunakan piring kita kasih madu, lalu kita kasih air, lalu piringnya kita goyang. Dan kalau madunya bercampur dengan air, ya, dia akan membentuk pola heksagonal segi 6. Segi 6 kalau madu asli. Kayak lebah ya. Kayak lebah. Kayak lambang ini. Oh, gitu ya. Jadi dia akan membentuk pola heksagonal yang madu. Berarti madu itu akan terkukung di tengah-tengah. Ya. Berarti itu bisa dites gitu ya. Oke. Nah, manfaat madu itu apa sih? Banyak sekali manfaat madu yang dapat kita rasakan. Kalau saya pribadi merasakan setelah saya menjual madu, istri saya hamil. Setelah mengkonsumsi madu. Ya, tidak, saya tidak memastikan apakah itu pengaruhnya gitu tidak. ya. Cuman sebelum itu belum dapat rezeki. Ya. Lalu setelah kita menjual madu dan mengkonsumsi madu yang kita jual itu, ya. Alhamdulillah dapat anak, dan beberapa konsumen kita juga seperti itu. Iya. Kalau untuk penyakit, untuk daya tahan tubuh juga berpengaruh. Nah, sekarang madu ini kan katanya manis, ya kan? Adakah info mengenai tingkat glukosa dari madu ini? Karena bagaimanapun yang manis pasti akan mengandung glukosa. Apakah misalnya itu baik untuk kena diabetes atau bagaimana? Misalnya karena mungkin keluarga saya juga ada turunan diabetes, jadi bagaimana? Jadi selain untuk keturunan tadi, fungsi madu juga bisa mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Glukosa yang ada dalam madu beda dengan glukosa yang ada di gula tebu gitu ya. Gula tebu, gula pasir. Gula yang ada di madu gula kompleks. Ya. Tidak sesederhana gula yang tadi gula pasir. Nah, itu makanya kita memberikan garansi. Salah satu tes yang paling nyata adalah ketika orang yang mengidap diabetes mengkonsumsi madu kita. Gula darahnya naik atau tidak? Berarti sudah pernah ada. Ya. Berarti alhamdulillah konsumennya sudah ada langganan. Jadi konsumsi madu, terus gula darahnya tetap stabil. Nah, sebaiknya apakah ada dosis nih? Berapa kali sih kita kan madunya enak nih. Jadi saya mau satu botol itu satu hari atau gimana? Apakah ada dosis tertentu dalam konsumsi madu? Kalau untuk sakit sebenarnya madu dicampur air. Madu dicampur air. Ya, bukan air dicampur madu. Maksudnya kalau kita misalnya ada keracunan atau kita ada sakit lambung yang sakit sekali. Madunya harus lebih banyak daripada air. Bukan sesendok 2 sendok gitu ya. Dan air segelas bukan. Jadi berarti kalau misalnya untuk untuk penyembuhan. Berarti kalau bisa madu. Kalau segelas itu madunya lebih banyak daripada air. Jadi madu dicampur air, bukan air dicampur madu. Namun jika untuk menjaga imun tubuh, karena sekarang kondisi pandemik, kita bisa minum madu pas bangun tidur 1 sendok, pas mau tidur 1 sendok. Berarti 2 kali 1 hari, di bangun pagi dan habis tidur. Nah, untuk rokok nih, gimana pun seperti yang saya baca di beberapa portal resmi berita nasional, di Indonesia ini seperti yang dikeluarkan statement JK, yang kaya di Indonesia ini adalah pengusaha rokok. Nah, karena mayoritas orang Indonesia merokok. Nah, efektivitas madu untuk para perokok berat itu seperti apa sih? Biasa kan susu gitu kan. Nah, sudah ada konsumen Brodani yang pernah seperti itu. Jadi ketika kita keracunan, atau ketika kita merokok, seperti yang telah kita baca, rokok itu ada mengandung racun banyak. Racun itu yang akan dioksidasi oleh madu. Jadi madu ini sebagai antioksidannya sehingga racun itu larut. Jadi makanya enaknya bangun tidur dan mau tidur. Itu berapa? Apakah 1 sendok atau 2 sendok
biasanya yang disarankan? Biasanya 1 sendok, cuman kadang kebutuhan fisik konsumen itu Manusia berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang pasar madu Dawaniti ini sudah, apakah masih skop Kota Padang atau sudah mencangkup Sumatera atau malah sudah diekspor ke Sumatera atau ke? Alhamdulillah kita sudah se-Nusantara sudah insya Allah bisa mengirim dan menjamin kiriman itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Jika packing rusak kita kirim lagi. Paling jauh pelanggan Bro Dani dari mana? Tenggarong sama Bali. Tenggarong, Kalimantan Timur dan Provinsi Bali ya. Wah, jauh juga. Berarti selama ini madu Dawaniti beriklannya menggunakan media sosial. Iya. Dan alhamdulillah tidak ada komplain dari konsumen. Ada. Karena seperti yang kita garansi, jika tidak asli uang kembali. Jadi kita mengembalikan uang itu berdasarkan orang itu mengatakan madu Om Dani enggak cocok sama saya, madu Om Dani palsu, dan kita tidak bisa memaksakan pemahaman orang itu seperti pemahaman kita. Jadi orang mengatakan madu Om Dani enggak asli, ini hasil labornya nggak perlu uji lab juga. Jadi cukup mengatakan ini tidak asli. Ini tidak asli. Gini, saya beli madu nih, terus saya konsumsi, konsumsinya setengah, terus saya bilang ini madu gak asli. Apakah itu masuk garansi uang kembali? Garansi uang kembali. Walaupun saya sudah menghabiskan setengah. Ini apa namanya? Ini benar-benar pertaruhan ya saya lihat, karena gini, kan besar risiko kerugian ya kan. Madu udah kita kirim, udah dikonsumsi setengah, habis setengah ada yang bilang itu tidak asli. Dan Om Dani garansi cashback walaupun sudah setengah. Jadi jarang-jarang karena ini, saya dulu pernah beli madu di salah satu tempat yang terkenal juga lah di Sumatera. Saya coba saya juga nggak tahu apakah di seperti yang Bro Dani bilang, belum tentu madu yang di kerudung semut atau tidak dikerudung semut itu asli atau tidaknya gitu. Tapi dalam pandangan saya yang semut berarti tidak asli, karena pemahaman saya sebelumnya seperti itu. Dan saya klaim mereka tetap maksa ini madu asli. Nah, berarti kalau Om Dani apapun yang penting ada aja statement dari konsumen mengatakan ini tidak asli. Jadi Om Dani waranti cashback. Jadi Abiko di Dawaniti marketing terbaik itu adalah kepercayaan mulut konsumen. Jadi ketika konsumen mengatakan dia udah mencoba misalnya setengah. Lalu dibilangnya nggak asli, kita kembalikan uangnya. Nah, kita di sini tidak semata-mata mencari untung. Jadi kita ingin menjaga hubungan percaya lebih dari sekedar bisnis. Oke, berarti satu kali cuman cashback garansi komplain dari konsumen yang pernah Bro Dani alami selama satu kali. Setelah sekian lama berproduksi hanya dan itu bukan berarti belum tentu asli, tapi hanya karena dia menganggap ini tidak asli gitu ya. Karena di pengalamannya apa yang telah dilalui di daerahnya. Karena madu itu beda daerah, beda lagi rasanya, karena beda lagi lebahnya, beda lagi makanannya gitu. Oke. Nah, sudah berapa lama sih? Kalau orang tua kan sudah 10 tahun tuh, berapa tahun. Kalau Bro Dani yang terjun langsung di brand madu ini sudah berapa lama? Tahun 2019 mulai berusaha 21 Januari 2018 mulai berusaha dengan madu gitu ya. 2 tahun lebih gitu ya. Dan selama itu sudah berapa banyak, nah kalau boleh tahu nih, buka perusahaan ya. Sebenarnya sudah berapa liter yang sudah disebar ke konsumen? Kalau madu kan hitung liter gitu ya. Sudah. Jadi kita punya tim yang ngambil madu, lalu tim itu mengirimkan madu kepada kita menggunakan jerigen 5 liter. Itu jerigennya itu di rumah lebih 200 jerigen. Berarti sudah berapa? 200 kali 5 udah 1000 liter. 1000 liter. 1000 liter. Lebih 1 ton mungkin ya. 1000 liter 1 ton.
Ya, 1.000 liter 1 ton kalau nggak salah. Ya, saya juga nggak paham. Bisa dipastikan. Bisa dipastikan Karena 1 liter madu itu biasanya lebih sekilo. Ada lebih 1,3, 1,4 kilo Oh iya, berarti sudah lebih 1 ton gitu ya selama 2 tahun dan cuman 1 komplain hanya karena pendapat dan pengalaman beliau. Oke, jadi selain di media sosial, posko utama atau tempat usaha utama dari Madu Dawaniti itu apakah hanya ada di Parangpanjang atau sudah tersebar di? Saya di Padang nih. Saya malas nunggu, saya butuh sekarang. Saya malas nunggu kiriman. Bisa nggak di kota lain ada nggak cabang dari Dawaniti? Sekarang baru ada di Parangpanjang dan Pariaman. Parangpanjang dan Pariaman. Oh iya, berarti ini karena ini usaha keluarga gitu ya, baru bisa dapatkan di Kota Parangpanjang dan di Kota Pariaman. Jadi kalau bagi konsumen lain di Sumbar atau di Indonesia yang pengen memesan madu ini, berarti harus via online. Ya, nah kan madu itu memiliki enzim diastase dari air liur lebah. Kita ngirim itu kemungkinan merembes, kemungkinan habis semuanya itu ada. Maksudnya habis semuanya? Gasnya itu karena perjalanan bisa menguap. Ya bisa lepas tutupnya itu karena gas enzim diastase itu. Nah kita menjamin jika rusak kita ganti lagi. Gratis. Cuman ada juga konsumen yang memberikan. Oh iya. Itu kalau tapi jaminan dari kita dan jamin dari Dawaniti jika misalnya dalam pengiriman itu rusak, Dawaniti siap mengganti 100% barangnya. Walaupun ada konsumen yang nggak enak, segan atau gimana, itu terserah mereka gitu kan. Yang penting kita sebagai pengusaha sudah menekankan bahwa kita ganti. Karena 300.000 itu kan lumayan. Iya, 300.000 bisa beli beras sekian kilo juga. Iya. Oke, apakah ini kan jual via media sosial doang gitu kan? Apakah tidak ada di online market online atau di kayak Bukalapak, di shop? Apakah ada juga? Ada. Di mana? Di Bukalapak kah atau di Shopee dan Bukalapak, baru di Shopee dan Bukalapak. Baru di Shopee dan Bukalapak. Ya karena di marketplace itu kan ada tawaran free ongkir dan sebagainya kan, bonus jadi kan makanya banyak itu. Berarti juga sudah ditemukan di Tokopedia dan Shopee Bukalapak dan Shopee dengan nama tokonya Madu Rimba Dawaniti. Nah, jelas pertanyaan saya adalah berapa lama madu ini tahan? Nah, seperti jaminan kita jika tidak asli uang kembali. Jadi madu yang rusak itu biasanya karena terkontaminasi oleh zat lain. Gini, maksud saya gini, saya beli. Ternyata saya sibuk. Saya beli yang ini, yang 1 liter. Ternyata saya sibuk, ya kan? Terus sebulan 2 bulan madunya nggak habis. Apakah masih bisa dikonsumsi? Atau bagaimana? Nah, masih. Jadi madu kita itu tahan lamanya, expirednya tidak bisa kita sampaikan tanggal berapa. Karena kalau ada expired itu kan berarti sudah ada. Nah, kalau madu itu kita di sana. Sampai sekarang paling lama kita pernah mengkonsumsi madu yang pertama kali kita jual 2 tahun yang lalu. Masih. Berarti memang lama gitu ya. Jadi kalau tergantung picking kita pas kita memindahkan madu ke botol lain, botol itu harus benar-benar kering, tidak ada air. Karena di air itu ada mikroba. Air walaupun air dimasak belum tentu. Oke. Berarti kalau bisa memindahkan madu ke tempat lain tuh kalau bisa sekering mungkin. Nah, satu lagi, penyimpanan terbaik madu ini apakah boleh? Saya kemarin saya di rumah harus disimpan di kulkas lah katanya, harus nggak boleh di kulkas lah katanya. Sebagusnya penyimpanan terbaik madu ini biar khasiatnya tetap terjaga itu di mana sih? Di suhu kamar. Berarti nggak perlu masuk kulkas sih berarti ya? Sekitar 25-26 derajat Celcius. Ya. Kalau madu itu dia khasiatnya hilang ketika berada pada suhu ekstrim. Misalnya di freezer atau di suhu yang sangat panas.
kita panaskan. Kan ada orang yang mengurangi kadar air dengan merebus Madu berarti khasiatnya kurang. Tidak kita rekomendasikan karena bisa mematikan enzim diastase dan khasiat madu. Oke, berarti dengan begitu menyimpan madu dalam kulkas adalah sebuah kesalahan karena di kulkas suhunya sudah hampir nol gitu ya. Kalau di freezer ya, tapi Di kalau freezer? di pintu kulkas Oh, kalau di pintu kulkas masih boleh. Yang penting kalau saya simpan ini di pintu kulkas, madu ini nggak akan beku gitu ya. Nggak akan ngental dia gitu ya. Tetap seperti apa? Kalau mengental, iya karena dia ada kandungan air. Airnya ya. Cuman dia tidak beku seperti Di freezer. air. Iya. Di freezer pun dia akan sedikit mengental, cuman dia Tidak beku. tidak beku. Tapi akan mengurangi khasiatnya. Ya. Nah, perhatikan tuh pemirsa, nyimpan madu itu jangan di freezer. Dan madu itu bisa tahan bertahun-tahun. Selagi, nah gini. Apa sih tandanya saya udah nyimpan 2 bulan 6 bulan? Kalau ada perubahan rasa dari madu tersebut berarti madu sudah kadaluarsa. Ada madu yang rasanya memang asam dari awal kan, Dari awal. memang pahit gitu kan. Ya. Kalau ada madu yang rasanya itu pas kita beli rasanya kita tahu kan Iya. karena manis, asam, nano rasanya. Pas kita konsumsi beberapa bulan setelah itu dan rasanya berubah, asamnya itu tidak seperti asam yang Di awal jadi itu berarti sudah cenderungannya tuh expire atau sudah ada mikroba lain dalam itu. Oke, terima kasih Bro Dani atas kesempatannya hadir di Semeda Podcast. Dan ini saya bilang, saya bukan promosi ya teman-temannya pemirsa saya. Tapi bagi saya adalah saya jarang menemukan penjual madu yang memberikan garansi jika tidak asli uang kembali. Nah, jadi bagi saya adalah terserah apakah madu itu diuji asli tidak asli, tapi dengan labelitas seperti ini berarti ada tingkat kepercayaan tinggi yang diberikan oleh pengusaha kepada konsumen. Dan selama 2 tahun dan sudah hampir 1 ton madu yang disebar, itu cuma ada 1 komplain hanya karena pendapat dari pandang beliau dengan madu sebelumnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bro Dani. Semoga usahanya sukses. amin. Saya akhiri, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalam.